Halo parents, ketemu lagi dengan saya Ivana. Kali ini kita mau bahas satu topik seru lainnya. Di sini siapa parents yang lagi galau, anak saya ini sudah siap belajar atau belum ya? Anak saya ini sudah siap sekolah atau belum ya? Nah, yuk mari kita bahas bersama. Anak itu dikatakan dia siap belajar atau tidak, dia harus melewati beberapa tahapan. Nah, di sini ada yang disebut namanya pyramid of learning. Parents bisa lihat, piramid paling atas itu ada kemampuan baca, kemudian math dan menulis, ya. Jadi di sini supaya si anak bisa siap baca, tulis, dan berhitung, dia harus bisa melewati batas bawahnya nih dengan baik. Kalau bawahnya nggak maksimal, pastinya akan ada aja kendalanya. Paling bawah itu berkaitan dengan masa prenatal, artinya pada saat si ibu mengandung. Jadi bagaimana nutrisinya, bagaimana faktor psikologis ibunya. Kemudian yang atasnya lagi itu berkaitan dengan refleks bayi ketika dia masih bayi. Jadi bagaimana motoriknya, lalu bagaimana dia bisa menggenggam atau tidak, itu mempengaruhi. Naik di tahap berikutnya itu adalah tahap sensori. Nah, tahap ini yang akan kita bahas secara detail saat ini. Beberapa klien saya yang anaknya di usia TK, mereka seringkali mengeluhkan kalau di kelas anaknya itu nggak bisa diem, kemudian tidak bisa konsentrasi, lalu perilakunya mengganggu, dan bahkan ada juga yang keluhannya belum bisa berbicara. Dan setelah dicek, ternyata masalah dasarnya adalah pemrosesan sensori yang masih belum oke. Jadi sebenarnya sensori ini adalah tahapan yang paling penting untuk si anak bisa siap dalam belajar nantinya. Oke, sekarang gimana nih caranya kita mempersiapkan anak kita supaya siap secara sensorinya? Kita akan bahas ya. Yang pertama itu adalah sensori praba atau sentuhan. Ini berkaitan dengan taktil-taktil kita. Cara melatihnya, kita bisa melakukan aktivitas yang melibatkan sensori si anak, melibatkan peraba si anak. Misalnya, dia ini diminta untuk memegang aneka tekstur. Ada yang kasar, halus, ada yang lembek gitu ya, yang seperti pasir atau lem berbulu. Nah, ini bisa kita libatkan aktivitas anak-anak dengan permainan yang melibatkan aneka tekstur. Kemudian, yang kedua adalah kita mau latih vestibularnya. Vestibular ini berkaitan dengan keseimbangan si anak. Ya, jadi aktivitasnya kita bisa main misalnya ayunan atau prosotan atau trampolin atau jungkat-jungkit. Dan kalau di rumah, parents bisa lakukan airplane pose. Jadi orang tuanya posisinya tiduran, kemudian anaknya ditaruh di kaki dan diangkat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita mau latih proprioseptifnya. Proprioseptif ini kalau bahasa gampangnya adalah kemampuan si anak untuk bisa tahu posisi tubuhnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya taruh tangan saya di belakang seperti ini, saya tahu kalau tangan kiri saya itu ada di atas, tanpa saya harus nengok dulu, gitu ya. Jadi itu proprioseptif, dan ini berkaitan juga dengan keseimbangan dan otot-otot tangan si anak atau otot-otot seluruh badan si anak. Ya. Kemudian cara melatihnya, kita bisa bermain, meminta anak untuk memanjat atau latihan climbing, kemudian tarik tambang, kemudian dorong benda, atau bisa main dengan yang anak harus jalan menggunakan tangannya. Jadi tangannya taruh di bawah, kemudian kakinya kita pegang. Kalau zaman dulu disebutnya gerobak dorong. Lalu yang berikutnya adalah kita latih indera penglihatannya dia, visualnya dia. Caranya seperti apa? Bisa dengan sorting aneka warna, tekstur, dan juga benda. Jadi misalnya kita minta anak, yuk kita pilihin cari bola yang warnanya merah gitu. Lalu bisa juga dengan aktivitas menggunting atau dengan aktivitas mewarnai. Pokoknya segala aktivitas yang melibatkan visual si anak.
Kemudian, kita juga perlu latih indera pendengaran si anak, auditorinya anak. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan berbagai aneka bunyi. Misalnya lagu, kemudian lonceng, atau benda-benda yang berbunyi. Jadi kita minta, ayo coba tebak ya, ini bunyi apa? Minta anak tutup matanya. Kemudian, bisa juga dengan metode bercerita. Kemudian, yang terakhir adalah kita mau latih sensori atau indera penciuman dan juga indera perasa si anak. Caranya dengan kita mengajak si anak untuk menebak aneka rasa ataupun aroma. Jadi bisa si anak ditutup matanya sambil kita bilang, coba sayang, kamu cium deh, ini wangi apa? Kita bisa pakai wangi minyak kayu putih, wangi parfum, wangi-wangi yang mencolok lainnya. Kemudian kalau untuk rasa, kita bisa kasih garam, kemudian gula, lalu lada, kita taruh di lidahnya, minta dia tebak. Oke parents, itu tadi beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan untuk melatih sensori si anak. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempersiapkan si anak supaya dia siap nanti saat belajar. Saat di usia sekolah atau di usia SD dia sudah bisa siap mengikuti pembelajaran di sekolah. Tetap semangat parents dan jangan pernah menyerah dalam mendidik anak-anak kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube STEMA TV. Jika parents ada pertanyaan, bisa langsung chat di bawah atau jika ingin bertanya secara private, bisa langsung DM ke Instagram STEMA TV. Terima kasih, sampai jumpa.